bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada saat pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam doa pagi online YouTube GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita masuk di dalam doa pagi pada saat pagi hari ini, mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan. Kami boleh dipertemukan, kami boleh bersekutu, untuk kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang mau memimpin kami, kiranya Allah sendiri yang mau berbicara kepada kami, sehingga kami boleh layak dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan juga mau memberikan hikmat, memberikan pertolongan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang terucap dari mulut lidah bibirnya benar-benar daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini saya akan ambil tema untuk doa pagi ini adalah Allah bekerja bersama dengan kita. Bacaan saya ambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu semua dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu bahwa Dia di sini adalah artinya adalah Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita menghendaki, kita mengingini semuanya berjalan dengan mulus, semuanya berjalan dengan lancar. Banyak orang juga menginginkan, atau mungkin beberapa orang ada mengatakan bahwa keinginannya adalah lahir sempurna, kecil disuka, besar foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Nah, itu sudah sering sekali orang bergumul, keinginan itu bisa tercapai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada perjalanan kita sebagai orang Kristen, biasanya kita disamakan atau diperumpamakan seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana waktu bangsa Israel di Mesir, mereka mengalami perbudakan. Mereka berseru, mereka minta sama Tuhan supaya mereka dibebaskan dan mereka boleh merdeka. Dan itu didengar oleh Tuhan, seperti di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel waktu itu. Dan Tuhan pun meluluskan, mengizinkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, belum lama keluar dari tanah Mesir, 2,5 bulan lamanya, di Gurun Sin, bangsa Israel sudah mengeluh kembali. Karena apa? Karena dia kehabisan minum. Dia mencari minum dan tidak menemukan. Sehingga bangsa Israel waktu itu dia menyalahkan Musa dan Harun yang membawa dia keluar dari Mesir. Setelah itu Tuhan memberikan pertolongannya, sehingga Tuhan memberikan penyertaan, dan oleh pertolongan Tuhan melalui Musa dipukulnya air yang pahit itu menjadi manis. Dan bangsa Israel sudah mengalami mujizat yang besar. Karena waktu itu bangsa Israel selalu tetap berpegang teguh kepada Allah. Setelah itu bangsa Israel terus dia berjalan dengan pimpinan daripada Allah, yaitu melalui tiang awan pada saat siang dan tiang api pada saat malam. Tidak hanya itu, tapi bangsa Israel tetap bersungut-sungut karena mereka tidak menemukan seperti yang ada di Mesir. Pada saat di Mesir dia bisa makan daging, dia dengan puas makan roti, tetapi dia di bawah tekanan Mesir, dia diperbudak, dia tetap bersungut-sungut. Setelah itu Allah pun memperhatikan kepada bangsa Israel waktu itu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Keluaran 16 ayat 4, Allah memberikan roti, yaitu berupa roti mana.
kayak embun berupa sisik. Dan juga Allah juga mengirimkan burung puyuh. Allah selalu pelihara terhadap bangsa Israel. Dan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima, Allah juga selalu memperhatikan kepada bangsa Israel, di mana selama 40 tahun bangsa Israel itu mengembara, dituntun, dipimpin oleh Musa dan Harun. Pakaian dan kasut daripada bangsa Israel waktu itu tidak pernah rusak. Allah selalu ada bersama dan beserta kepada bangsa Israel pada saat itu. Di bacaan kita di Roma 8 ayat yang ke-28. Ini adalah pada saat Rasul Paulus bertemu atau sudah ada jemaat mula-mula. Nah, waktu itu jemaat mula-mula juga mengalami, orang-orang Kristen itu mengalami tidak seperti kayak kita di Indonesia ini. Beribadahnya harus dia umpet-umpetan atau bersembunyi di gua-gua. Tetapi pada saat itu Rasul Paulus dia menguatkan kepada jemaat mula-mula pada saat itu, yaitu di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita mungkin juga seperti bangsa Israel yang tadi saya ceritakan. Kadang di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, kita seringkali kita juga tidak puas. Mungkin pada saat kita mengambil keputusan tidak seperti apa yang menjadi benak kita. Seperti pada saat itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berpikiran, wah, nanti saya keluar dari tanah Mesir, Allah menjanjikan akan diberikan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Allah mau memberikan pertolongan, di mana kalau kita umatnya tetap setia kepada Allah, di mana pada saat itulah Allah menguji kesetiaan umatnya, seberapa jauh umatnya mengasihi Dia. Karena pada waktu itu bangsa Israel selama 40 tahun, bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup panjang. Tapi disitulah Allah tetap mengasihi kepada bangsa Israel. Seperti juga Allah mengasihi umatnya pada kita semua, yaitu bagi mereka yang tetap setia, yang tetap mengasihi Allah, karena Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan juga Allah bekerja segala sesuatu itu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah,
yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada saat kami berbincang-bincang, ada jemaat yang mengatakan kita itu bagaikan berlian, di mana bila berlian itu baru ditemukan sama orang adalah sebuah gumpalan batu, tetapi berlian itu harus digosok, berlian itu harus dibentuk sehingga berlian itu bisa mengeluarkan benar-benar permata yang bagus, yang indah. Nah, seperti juga kita juga diberikan kesempatan oleh Allah. Kalau kita tetap mengasihi Allah, kita tetap berpegang teguh setia kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hasil, yaitu seturut dengan rencana yang Allah sudah tetapkan buat kita semua. Memang rancangan Allah pribadi lepas pribadi berbeda, tapi percayalah bahwa rencana yang Allah berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Untuk itu, pada saat doa pagi hari ini, saya akan tutup dengan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Mari kita mau menyerahkan kehidupan kita, segenap hati kita, pikiran kita, sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita bagi mereka yang mengasihi Allah, dan Allah akan memberikan seturut dengan rencananya yang indah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan, kami bersyukur atas berkat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, untuk kami boleh semakin dekat kepadamu, semakin setia, semakin mengasihi Engkau, dan semakin kami berserah kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, langkah hidup kami, di dalam penderitaan kami, di dalam kesusahan kami, di dalam sakit kami, di dalam sukacita kami, di dalam segala apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Allah ada bersama dengan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, dan Engkau sendiri yang memberikan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapa, pada saat pagi hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami berdoa syafaat untuk
bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan memberkati pejabat yang sudah Tuhan tunjuk. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang damai sejahtera atas tuntunan, pimpinan, dan penyertaan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, baik dari yayasan, guru, dan juga siswa-siswa yang anak didik. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, supaya mereka boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang berulang tahun. Kiranya Allah menyertai mereka, berikan mereka rasa syukur atas pertambahan usia yang mereka boleh rasakan, mereka boleh nikmati, untuk mereka boleh bersyukur atas pertolongan dan kasih setia Tuhan selama ini. Tuhan memberkati dan menyertai untuk kehidupan yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah TK Kristen Kasih Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan memberkati pengurus, memberkati guru-guru dan juga anak didik. Tuhan menolong, menyertai, supaya mereka juga boleh selalu dekat bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persidangan majelis yang tanggal 4 kemarin sudah dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkatinya, supaya persidangan majelis yang sudah diputuskan semuanya boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja di dalam sepekan mendatang. Tuhan memberkati tiap-tiap komisi. Tuhan memberkati tiap-tiap kegiatan yang sudah disusunnya. Bila juga akan menghadapi hari ulang tahun, baik itu hari ulang tahun kemerdekaan, baik itu hari ulang tahun GKI, baik itu hari ulang tahun GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan juga akan menolong, menyertai panitia yang sudah dibentuk, supaya dapat bekerja dengan seturut dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat, memperlengkapi, sehingga semua acara boleh berlangsung dengan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya semua acara boleh berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lansia. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk Ibu Frans Waulangi, untuk Bapak Sutejo, untuk Ibu Hermanto, untuk Ibu Gan Keciang, untuk Ibu Ratna, untuk Bapak Werimon, untuk Ibu Simon Sarjono, untuk Ibu Asikin, untuk Ibu Heni, untuk Bapak Timotius Oswari, untuk Ibu Hutahuruk, untuk Ibu Handoyo, untuk Ibu Silvia, untuk Ibu Ayong, untuk Bapak Edi, dan untuk Ibu Gianti. Kiranya Tuhan akan menolong mereka di dalam segala kelemahannya. Kiranya Tuhan juga akan memberkati pendamping-pendamping, baik itu anak, cucu, menantu,
Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan pertolongan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lisya yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, Tuhan menolong menyertai, supaya setiap obat yang diminumnya, setiap perawatan yang dilakukan oleh dokter, perawat, Tuhan memberkati, sehingga Ibu Lisya boleh mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan boleh kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga Ibu Lisya boleh menjalani kegiatan, boleh melayani Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Berilah kepada kami hati mengasihi Engkau. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami untuk kami selalu berjalan seturut dengan rencana yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami sepenuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin mereka di dalam kesusahan, mungkin mereka di dalam sakit, mungkin mereka di dalam bepergian, mungkin mereka di dalam segala aktivitasnya. Tuhan memberkatinya, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Saya percaya bahwa Engkau ada bersama dengan dia. Engkau terus mendampingi, menyertai dan menolong tiap kegiatan, tiap apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang mengatur, menolong dan menyertai kami dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian doa pagi pada saat pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.